Pertama saya ucapkan shalom. Saya percaya semuanya baik-baik adanya dan semuanya luar biasa adanya. Amin. Wah, senang saya lihat wajah yang sumringah dari Semuil. Ya, udah lama juga nggak lihat Ibu Grace. Saya bertemu lagi di tempat ini. Terima kasih buat semuanya. Saya nggak tahu siapa lagi. Ya, kawan lama yang selalu hadir, Ibu Audrey, apa kabar Ibu? Saya percaya semua luar biasa. Nah, oke, saya nggak berpanjang-panjang, saudara. Kita udah didoakan tadi, terima kasih. Ya, malam ini saya pengen bahas satu materi, yaitu Our Journey with Him, perjalanan bersama Tuhan. Karena ternyata, saudara, perjalanan bersama Tuhan itu kita seringkali lupa loh. Lupa apa? Lupa bahwa kalau Tuhan ngajakin kita, itu serunya luar biasa. Amin. Seringkali dia nggak ngasih tahu yang kayak murid-muridnya diajak ke nyebrang untuk menuju ke seberang, dan yang jelas dia cuma ngajakin bahwa di sana ada kerjaan yang lebih besar, dan ternyata kita lihat setelah nyebrang ada orang-orang yang dipulihkan dari kerasukan, betul ya? Ya, semangatnya jalan terus, makanya seringkali kalau kita ketemu, ayo Pak semangat, ya kan? Ayo Bu semangat, ya kan? Iya semangat, betul. Arthur ketawa-ketawa, ya kan? Saudara, tapi di jalanannya itu loh, halo. Nah, Tuhan ternyata nggak pernah jelasin detail, saudara. Di jalan itu ada apa? Cuman kita tahu beberapa ayat, kita tahu sekarang Allah turut bekerja, yes. Kita tahu Tuhan menyertai kita, yes, gitu loh. Ya itu ada yang nulis tuh, Angel Tengahik. Nah, kalau beliaunya nulis nih orang Jawa berarti angel tengahnya, betul angel, tapi ternyata ada kata yang bagus, angel di tengahnya. Jadi ada malaikat yang menyertai kita. Amin. Sebenarnya nggak cuma malaikat sih saudara, dianya menyertai kita. Amin. Nah, ini seru saudara. Ya kan, Efesus 1 ayat 11, kita udah sering banget lihat ayat ini, tapi biar Anda dan saya semakin ngelotok. Ya, jangan sampai nggak ngelotok, saudara. Karena hari-hari ini saya prihatin kenapa sih makin banyak dengar cerita-cerita yang bagaimana orang kok senang banget kalau diceritain yang bencana-bencana gitu loh. Halo. Lu bener loh saudara, kalau yang di YouTube itu isinya bencana-bencana yang followernya banyak, saudara. Ya. Saudara, Yesus tidak tukang nyeritain bencana loh. Halo. Ya ada sih sedikit di Matius 24, tapi sebagian besar yang dia ceritain bukan bencananya. Tapi sebenarnya di Matius 24 dia juga cerita, Anda harus tahu detail bahwa yang dia maksudkan bukan itunya. Amin. Mohon maaf ini saudara. Ya, jadi Efesus 1 ayat 11, Alkitab The Passion nulis, karena itulah, saudara. Apa sih? Karena itulah. Apanya? Karena kasih karunia-Nya dia, saudara. Kasihnya dia kepada saudara dan saya. Karena itulah, karena dasar kasih itu Allah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi milik pusakanya. Halo? Anda dan saya dipilih untuk menjadi milik pusakanya sendiri melalui kesatuan kita dengan Kristus. Bayangin saudara, Anda dan saya dipilih menjadi milik pusakanya sendiri melalui kesatuan kita dengan Kristus. Seringkali saudara kita tuh merasa nggak layak. Ya memang pada dasarnya, pada prinsipnya nggak pernah bisa layak, kecuali dilayakkan. Amin. Jadi Anda dan saya dilayakkan, kita ini, saudara, ya disatukan dengan Kristus karena dia menebus kita, dan dia menebus kita tuh total selesai, saudara. Enggak setengah selesai, total selesai. Nah, bagian kita lah untuk menjalaninya bersama dengan dia. Saya senang tuh ada tulisan lunas nas-nas. Ya. Jadi kalau udah dilunasi, Anda jangan bilang saya masih utang loh, ini piye gitu loh, ini gimana sih gitu loh. Yang selalu nuduh Anda dan saya punya utang nggak ada lain daripada tukang tipu. Halo.
yaitu iblis. Saudara, bahkan sebelum kita lahir, dia sudah menetapkan tujuan hidup kita, bahwa kita akan menggenapi rencana Allah. Saudara lihat baik-baik, kita akan menggenapi rencana Allah. Loh, kita siapa, Pak? Anda itu milik pusakanya. Loh, Pak, saya kayak gini, mosok layak jadi milik pusakanya. Saudara, saya tidak bisa protes sama yang milih Anda, loh, saudara. Halo? Semua Anda dipilih dan spesial. Walaupun dunia bilang, orang kayak gitu kok dipilih. Nggak ada urusan, saudara. Nggak ada urusan. Ya, dia sudah menetapkan tujuan hidup kita bahwa kita akan menggenapi rencana Allah, saudara. Jadi Anda dipastikan menggenapi rencananya. Caranya gimana? Menjadi satu kesatuan dengan Kristus. The main goal is relationship. And the method is partnership. Amin. Makanya saudara, sejak dia mau lahir, Yesus lahir itu proklamasinya udah dinyatakan. Akan lahir seorang anak yang disebut penasihat, ajaib, dan sebagainya. Dan disebut juga Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tapi jauh sebelum itu terjadi, saudara, waktu Tuhan mulai memilih orang-orang tertentu, saudara, rata-rata mereka selalu bilang, aku ini siapa? Tuhan nggak pernah jelasin dia siapa, lahir di mana, ya kan, gelarnya apa, hebatnya apa, prestasinya apa. Enggak, saudara. Dia cuma selalu bilang, aku menyertai kamu, titik. Amin. Nah, makanya our journey with him, perjalanan kita bersama dia. Saya menghindari kata-kata pakai proses dan sebagainya. Kenapa? Walaupun sebenarnya ada unsur prosesnya, tapi pengertian proses itu Anda dan saya disertai dia. Amin. Berjalan bersama dia. Saudara, untuk menggenapi rencana Allah, dan Allah selalu mencapai setiap tujuan dan rencana di hatinya. Allah selalu mencapai rencana dan tujuan di hatinya. Ya jelas, saudara, dia itu Tuhan. Amin. Mau ada apapun, saudara, mau ini pandemi kek, mau endemi kek, ya, mau apa, saudara, mau demi apapun, saudara, nggak ada urusan. Pokoknya dia katakan yes dan dia akan jalan terus. Jadi intinya buat Anda dan saya adalah apa? Ketika Anda dan saya berkata iya, dan Anda ikut dia. Amin. Saudara, yang saya kasih, orang sering nanya, lah terus gimana next-nya? Seringkali kita nggak ngerti next-nya gimana. Yang saya tahu cuma satu, berjalan bersama Tuhan. Itu adalah from glory to glory. Berjalan bersama Tuhan, itu naik terus, bukan naik. Naik sebentar aja. Lupa, faktanya saya naik turun. Ntar dulu, saudara. Ya, mungkin kita lihatnya naik terus turun. Tapi dari sisi Tuhan, dia bilangnya naik terus, saudara. Halo? Kok bisa? Karena dia lihat perjalanan iman Anda. Amin. Saudara, ini kalau ngomong jujur, iman Anda tahun lalu sama tahun ini pasti lebih kuat tahun ini, betul ya? Dibanding 3 tahun lalu lebih kuat lagi tahun ini, betul kan? Ya. Makanya kadang-kadang kalau, waduh Pak, dulu kalau saya Tuhan nggak sertai, apalagi sekarang. Ya. Tadi Esra sebut akan ada kesaksian. Memang saya sengaja bikin acara ini, saudara. Ya, salah satunya memang yang bersaksi ini, karena ketika saya dengar kesaksiannya, saya lihat, ya kan, Tuhan ini memang Tuhan. Halo, Tuhan itu Tuhan, amin. Dan kesaksian itu selalu ada urusan dengan kesaksian Kristus adalah roh nubuat, amin. Segala sesuatu kesaksian yang Anda sampaikan yang jelas-jelas memang itu perbuatannya Tuhan, dan itu, saudara, itu apa? Ketika Anda say yes, Anda bisa mengalaminya yang sama. He will do it again. Amin. Dia akan melakukan lagi.
Saya kutip Yeremia 29 ayat 11, nanti juga akan dikutip lagi sama yang kesaksian, saudara. Siapa sih yang kesaksian? Ya kan, nanti saya kenalin sebentar lagi. Ya kan, saya ambil dari Amplified Version, saudara. Ya, saya langsung bahasa Indonesianya aja, terjemahan bebas, karena aku tahu rencana dan pikiran yang aku miliki untukmu, firman Tuhan. Tuhan itu tahu banget rencana dan pikiran yang dia miliki untuk kita. Makanya dia sebut tadi, dia memilih kita, menetapkan kita jadi milik pusakanya. Ya, yaitu rencana untuk kedamaian dan kesejahteraan dan bukan untuk bencana. Perhatiin saudara ya, bukan untuk bencana loh saudara. Halo, siapa yang percaya dengan kalimat ini? Bukan untuk bencana, tolong angkat tangannya. Amin. Saudara, lama kalau ada itu berita-berita, ya udahlah saudara, biarin aja. Amin. Hidup Anda dan saya, saudara, nggak ada urusan dengan itu semua, saudara. Saudara lihat para pahlawan Tuhan, saudara, mau bencana, mau apa aja, mereka tenang aja. Ya, saudara, bukan untuk bencana, saudara. Ya kan, untuk memberimu masa depan dan harapan. Jadi saudara pasti punya masa depan dan harapan. Yuk, Pak, tapi kenapa kok kayak gini? Nah, ini loh saudara, inilah perjalanannya. Kenapa kok kayak gini? Dan satu ayat lagi saudara, Yohanes 10 ayat 4, ini bicara tentang sang gembala, dan ketika dia telah membawa keluar semua dombanya, siapa itu? Kita semua. Dia berjalan di depan mereka, dan mereka akan mengikutinya karena mereka mengenal suaranya. Amin. Saya berdoa supaya setiap saudara dan saya selalu berlatih untuk mendengar suara Tuhan. Ini sangat-sangat penting, saudara. Berlatih hati kita harus bisa terbuka, saudara. Supaya Anda nggak dikecoh, supaya Anda nggak dikecoh, supaya Anda nggak ketipu, saudara. Halo? Amin. Anda dipilih sama Tuhan itu karena Dia mengasihi Anda dan saya. Nggak ada alasan lain, saudara. Dan ketika Anda dan saya say yes, Dia akan menetapkan semua rancangan-rancangan itu sudah matang semua, supaya Anda berjalan di dalam perjalanan apa sih? Perjalanan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan dan bukan untuk bencana. Walaupun kelihatannya sepertinya berantakan, saudara, tapi lihat aja. Amin. Tetap melekat sama Dia. Amin. Saudara, hari-hari ini, saudara, kalau kita mikirin yang makin kemana-mana, saudara, aduh, ya kan, ya jangan sampai nanti Anda satu hari kulit kita tiba-tiba gatelan karena apa? Karena udaranya kering. Terus nanti Anda cari kalau gatelan apa? Oh, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Waduh, saudara, ya kan, nanti pikiran kita jadi lebih pintar dari semua yang pintar-pintar, saudara. Jangan ya. Benar-benar deh. Yang simpel aja, saudara. Amin. Ya. Kalau lapar gimana, Pak? Ya makan. Halo. Ya, jangan kalau Anda dan saya mau makan harus mikir dulu ini nanti gimana ya. Yang penting, saudara, makannya yang balance, betul ya. Ya, jangan ngawur, betul ya. Nah, saudara yang saya kasihi, jadi Dia atau Yesus berjalan di depan mereka dan mereka akan mengikutinya. Siapa mereka? Kita akan mengikutinya karena kita sudah mengenal suaranya. Amin. Kalau Anda lihat ayat 5-nya bahkan ditulis, saudara, jadi kalau mereka mendengar suara asing, mereka lari. Yusuf itu dekat bisikan-bisikan, bujukan-bujukan asing, saudara, dari istri Potifar. Dia lari. Pak, saya pengen tahu, saudara, jangan nyoba-nyoba pengen tahu deh. Jujur saya ngomong. Ya, lama-lama kesedot, saudara. Karena apa? Kadang-kadang sepertinya make sense. Halo? Hawa itu dijeblak sama iblis dengan simple, saudara. Kalau kamu makan itu justru kamu jadi seperti Allah.
Sepertinya make sense, padahal itu nggak make sense, saudara. Amin. Jadi jangan benar-benar harus fokus betul-betul kita biasa mendengar suaranya. Amin. Saudara. Terus orang sering nanya, kalau saya dengar suaranya cuma sebagian, Anda baca Alkitab yang banyak, belajar. Ya. Konsultasi boleh sama orang-orang yang bisa dipercaya, saudara. Betul ya? Tapi konsultasi paling aman itu sama Tuhan. Anda curhat sama Tuhan tuh yang aman banget karena dia bukan Tuhan yang ember. Halo. Nah, oke. Dengan bersyukur dan bersukacita, saya kenalkan. Ini yang mau bersaksi, saudara. Masih muda, ya kesaksiannya sih ajaib kalau saya bilang. Ya, asalnya dari Bandung, jadi suaranya logatnya Bandung banget, saudara. Jadi jangan kaget. Ya kan, namanya Siska. Silahkan Siska. Ya, Kenalkan makasih. diri dikit boleh. Silahkan. Ya, shalom semuanya. Salam kenal. Saya Siska dari Bandung. Ya, makasih ya buat kesempatan yang berikan nama saya, sehingga saya bisa membagikan sedikit kesaksian dari hidup saya. Ya, jadi ceritanya gini, jadi udah bertahun-tahun banget, sekitar 8-10 tahun saya rindu sekali pengen punya rumah. Itu merupakan mimpi saya, cita-cita saya, supaya bisa punya rumah sendiri. Ya, selalu saya bawa dalam doa, saya selalu bilang sama Tuhan, kapan ya saya bisa punya rumah, kami bisa punya rumah. Memang kita sempat pernah ngajuin KPR, tapi karena beberapa kendala belum diterima oleh bank. Sampai akhirnya saya sempat nyerah. Tahun 2019 saya pikir, coba deh Tuhan, saya ngajuin apartemen aja mungkin lebih terjangkau dan mungkin lebih mudah. Tapi apartemen pun Tuhan belum izinkan. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan saya percaya ya, Tuhan pasti kasih tepat pada waktunya. Akhirnya waktu berjalan sampai bulan Maret 2020 tahun kemarin, pandemi masuk ke Indonesia. Pandemi masuk ke Indonesia dan bulan April akhirnya tiba-tiba suami saya kena PHK. Bener kaget banget itu, bener-bener nggak terlintas sama saya kalau suami saya tuh bisa di PHK, bener-bener ngedadak sekali gitu. Bener saya kaget, nggak siap. Saya cuma, kenapa itu kan? Kok gini sih? Kenapa kadang saya lagi gitu. Kadang cobaan yang satu belum selesai, kenapa terus aja gitu masalahnya dalam hidup saya tuh rasanya nggak habis-habis gitu. Saya tuh capek gitu. Saya tuh sempat marah, sedih, kecewa banget sama Tuhan. Kenapa Tuhan gini-gini amat gitu rasanya. Tapi di satu sisi saya mikir, kamu nggak boleh nyerah, kamu jangan nyerah. Saya ingat dalam 1 Korintus 13 ayat 10, cobaan-cobaan yang kamu alami itu cobaan biasa. Tuhan itu setia. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Saya terus berusaha nguatin iman saya. Saya terus paksain diri saya, jangan nyerah. Jangan nyerah sama keadaan, jangan nyerah sama Tuhan. Selama ini kamu bertahan, Tuhan tuh selalu nolong saya, dan saya percaya saat ini pun Tuhan yang sama tuh pasti nolong saya. Saya cuma bisa berharap, berdoa sama suami. Saya berharap terus sama Tuhan, pokoknya saya memaksakan iman saya, jangan nyerah, pokoknya jangan khawatir, jangan takut. Saya percaya seperti yang tadi Pak David katain, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan tuh buat kita pasti bukan rancangan kecelakaan, bagi kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan memberikan hari depan yang baik. Saya berusaha nggak nanya lagi kenapa sama Tuhan, jangan tanya kenapa, tapi saya ngomong gimana Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, kasih saya jalan, gimana caranya supaya saya bisa ngadapin semua ini. Akhirnya kita cuma bisa doa, dan entah gimana, tiba-tiba suami saya sama suami cucu saya itu akhirnya berencana untuk dagang. Mereka berdua itu bukan orang dagang sama sekali, nggak ada pengalaman di bidang dagang, apalagi dagang kain gitu. Kita rencana untuk dagang kain, bener-bener itu modal nekat, modal doa, modal dari nol banget pokoknya. Akhirnya kita mencoba usaha untuk dagang kain, memang nggak mudah ya untuk buka usaha dengan kondisi seperti ini. Bener-bener jatuh bangun, nggak segampang yang dibayangin. Bener-bener ya intinya bisa bertahan aja udah bersyukur banget pokoknya.
Yang penting tetap bertahan, tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Ya, singkat cerita, tiba-tiba beberapa bulan lalu, tahun Maret 2021, tiba-tiba suami saya ngomong sama saya, kita beli rumah yuk. Nah, saya pikir dia bercanda nih. Masa beli rumah, ada uang dari mana, sedangkan tabungan kita aja jujur udah habis semua untuk buka toko. Terus suami saya bilang, ya kita coba cari rumah yang bisa tanpa DP. Ya diajakin kayak gitu, saya seneng banget ya, siapa yang gak mau. Saya langsung ngomong, hayu mau. Lalu kita iseng-iseng cari rumah, kita lihat-lihat, cari rumah kalau punya dananya sih mungkin gampang, sedangkan kita nggak punya dana sama sekali, nggak gampang ya. Sampai waktu berjalan, sampai akhirnya kita ketemu sama satu rumah. Dan rumah itu ternyata rumah punya teman suami saya, dia kenal rumah itu dijual. Saya lihat, saya bawa mama saya lihat, keluarga saya lihat, mereka semua cocok. Akhirnya kita coba ngajuin KPR. Ngajuin KPR di bank pertama, wah ternyata pas appraisal-nya keluar, nilainya baik, memungkinkan kita itu untuk tidak pakai DP. Saya cuma ngomong, Tuhan, saya berharap banget, kan, semoga Tuhan kasih jalan supaya bisa di ACC. Tapi ternyata akhirnya bank pertama ditolak. Sedih lagi, kecewa lagi, nangis lagi. Tapi suami saya bilang, nah kita belajar dari kesalahan, kita coba lagi bank kedua sama bank ketiga. Bank kedua sama bank ketiga ternyata ditolak juga. Terus suami saya bilang lagi, udah kita coba ajuin 2 bank lagi, jadi total kita ngajuin 5 bank. Kalau memang rumah ini rencana Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Kabar dari bank keempat, ditolak juga. Nah Tuhan tinggal bank kelima, jujur bank kelima ini saya tuh nggak berharap banget lah rasanya. Udah, soalnya bank kelima ini tuh kebenaran beberapa bulan lalu, Desember tahun lalu, suami cici saya juga baru ngambil rumah dan memakai nama toko. Terus marketingnya bilang, nih kalau misalnya di bank ini ada 3 analis, kalau ternyata analisnya sama nih dengan yang dulu analis rumah cici saya, pasti udah deh kemungkinannya nggak banget kayaknya untuk di ACC. Udah Tuhan, gimana Tuhan aja, saya pasrah aja, saya cuma bisa mengangkat tangan sama Tuhan. Sebenarnya ketika kita ngangkat tangan sama Tuhan, Tuhan tuh turun tangan. Dan ternyata di ACC sama bank kelima ini, benar-benar saya nggak ngeduga, dan ternyata akhirnya di-approve dari selama bertahun-tahun saya mencoba, dan akhirnya baru sekarang di-approve. Seneng banget, nggak bisa ngomong, tapi di satu sisi saya tuh bingung. Yang di ACC sama bank itu sekitar 80%. Berarti kan saya harus cari 20% untuk DP, belum biaya akad dan lain-lain. Terus kita doa, suami saya cuma bilang, kalau Tuhan udah buka satu pintu, pasti pintu-pintu yang lain pun Tuhan bukain. Yang benar kalau saya mikir ke belakang, entah bulan Juli kemarin, akhirnya semua biaya DP, biaya akad, semuanya kecukupin. Puji Tuhan banget pokoknya. Saya ngerasa luar biasa pisan. Sampai suatu malamnya saya cuma bisa ngomong sendiri di kamar sama Tuhan. Tuhan, makasih banget ya. Tuhan teh baik banget sama saya. Dalam kondisi kayak gini, Tuhan tuh ngasih saya rumah. Tuhan tuh ngasih suami saya usaha. Bener-bener 2 mimpi terbesar saya tuh Tuhan jawab sekaligus. Lalu tiba-tiba di dalam hati saya tuh seperti ada suara yang ngomong, Misal, kamu inget gak pernah bilang apa? Saya cuma ngomong, saya pernah bilang apa ya? Tiba-tiba nggak tahu terlintas di dalam pikiran saya. Waktu tahun 2013, saya nikah, saya tuh sempat nganterin undangan nikah ke rumah temen suami saya ini. Begitu nyampe depan rumahnya, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau dong rumah kayak gini. Saya cuma ngomong dalam hati saya sendiri, cuma nyeletuk ke suami saya sendiri. Saya tuh nggak bilang. Saya cuma bisa diem, saya kaget, saya nangis. Ya ampun Tuhan, maksudnya kata-kata yang saya sendiri pun aja udah lupa, tapi Tuhan nggak lupa gitu. Sekedar cuma yang celetukan aja dalam hati, yang cuma numpang lewat tersirat aja, tapi Tuhan tuh dengar. Tuhan itu pegang kata-kata saya. Benar saya tuh merasa dibikin speechless sama Tuhan, nggak bisa berkata-kata. Saya cuma
Tuhan, saya nggak pernah ngebayangin saya punya rumah saat ini, dan dengan rumah yang memang saya mau. Benar-benar nggak terlintas sedikit pun di dalam pikiran saya. Bahkan sampai di saat terakhir pun, ya mungkin Pak Nafi tahu saya ini orangnya overthinking banget, nettingan banget, penuh banget dengan ketakutan. Saya selalu mikir, sampai saat ini pun suka mikir, Tuhan, perjalanan saya itu baru dimulai. Aduh, saya mampu nggak ya bayar cicilan tiap bulannya? Cukup nggak ya Tuhan? Saya masih banyak ketakutan gitu di dalam hati saya. Saya tuh udah berencana, saya tuh mau cerita sama Pak David, karena jujur Pak David itu benar-benar banyak banget bantu saya, nguatin saya, ngasih kekuatan, banyak banget doain saya. Pokoknya mungkin Pak David benar-benar berarti banget gitu buat hidup saya, sampai saya udah berencana nih, saya kalau persekutuan di kantor nanti, saya pengen share sama Pak David. Bahkan sebelum Pak David tahu saya mau cerita, Pak David selesai khotbah, lalu Pak David doa selesai khotbah, tiba-tiba Pak David berdoa, lalu memanggil nama saya. Pak David ngomong gini, Siska, kamu akan meraih sesuatu. Akan ada sesuatu yang kamu raih. Jangan takut, Tuhan akan selalu menggendong kamu. Saat itu saya, ampun Tuhan, Tuhan tahu banget hati saya. Tuhan, rasa takut saya, Tuhan tuh tahu. Lagi-lagi saya dikuatin banget. Lagi-lagi Tuhan jawab doa saya. Sekarang tiap saya takut, saya selalu ingat kata-kata Tuhan, jangan takut. Berjalan sama Tuhan, Tuhan tuh pasti akan menggendong kita. Sama seperti Yeremia tadi ya, 29:11, rancangan-rancangan Tuhan tuh bukan rancangan kecelakaan, melainkan untuk masa depan kita. Kalau saya lihat ke belakang, kalau suami saya nggak sampai di PHK, mungkin sampai sekarang saya nggak akan bisa punya rumah. Kalau saat itu saya terus kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, mungkin saya nggak akan ada kayak saya yang sekarang, nggak akan ada kesaksian ini. Mungkin hidup saya, kalau saya ninggalin Tuhan, mungkin hidup saya, rumah tangga saya pasti nggak akan kayak gini. Tuhan, saya terima kasih banget sama Tuhan. Benar-benar berjalan sama Tuhan tuh luar biasa. Walaupun awalnya nggak enak, pasti endingnya itu the best banget. Bener, ikut Tuhan tuh nggak sia-sia ya. Begitu. Dan jangan takut, tiba-tiba saya keinget jangan takut buat bermimpi ya. Bermimpi sama Tuhan. Saya ingat Pak David ya pernah khotbah tentang dream, tentang mimpi. Pak David pernah nyuruh saya nulis mimpi-mimpi saya di kertas. Dan bener, itu 2 mimpi terbesar saya itu Tuhan jawab. Bener-bener jangan takut bermimpi sama Tuhan. Tunggu ikut Tuhan itu nggak sia-sia. Tuhan tuh nggak pernah kecewain. Walaupun saya nunggu lama, entah berapa tahun dari zaman dulu. Tapi akhirnya Tuhan jawab tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Makasih ya semuanya. Sekian kesaksian saya. Wow, thank you banget Siska. Nah, saudara, saya cuma mau bilang, saudara, saya juga jadi kebawa nih. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, amin. Memang terakhir saya ngisi persekutuan by Zoom itu, jadi saya tuh lihat Siska tuh lagi mau meraih, jadi lagi naik seperti bukit gitu, saudara. Ya, seperti orang yang panjat tebing gitu. Ya, lagi mau meraih itu nggak nyampe. Terus saya lihat Tuhan itu tangannya diulurkan dan dia digendong, diangkat, ditaruh langsung celut gitu. Nah, saudara, ini bagi Anda semua yang lagi pengen meraih sesuatu, saya mau bilang, ini akan terjadi buat Anda. Amin. Saudara, kalau Siska tadi bilang overthinking, jadi apa bisa nanti bayar cicilannya? Betul ya Siska ya? Ya, saudara. Ya betul. Jadi saya mau bilang, itulah sisinya manusianya kita. Saya mau bilang jujur, saudara, jangan dianggap bahwa yang bisa mikir gitu cuman Siska, saudara.
Kita semua manusianya punya sisi kayak gitunya. Halo. Jadi tadi tentang rumah dan sebagainya, saudara. Jadi gini, saya jadi diingatkan satu peristiwa di mana ketika anak saya Ria itu berangkat ke Australia untuk kuliah. Ya, jujur saya dan istri tidak nganter karena apa? Nggak ada pelurunya, saudara, untuk nganter. Ya, jadi dia berangkat sendiri dan puji Tuhan di sana ada beberapa teman, nggak tahu di beliau hadir nggak, itu yang bersedia jemput anak saya, dan semua Tuhan urus dengan ajaib lah, saudara. Ya, sampai pada waktunya saya dan istri berhasil nengokin karena apa? Karena tiba-tiba Tuhan bisa nyediain undangan saya pelayanan ke Australia, saudara. Dan itu berlangsung setahun sekali. Jadi saya bisa nengokin anak saya di Perth itu, masuk dulu dari entah Sydney masuknya atau Melbourne masuknya, salah satu dari itu, karena biasanya pelayanannya 2 kota itu, terus di Perth juga ada sedikit. Ya. Dan Tuhan sediain itu, saudara. Itu berlangsung sampai Ria selesai, dan terus dia pulang. Terus habis pulang saya nunggu kok ada pelayanan lagi lah, ngarep.com, saudara. Ya, ini ternyata bukan itu planningnya gitu loh. Halo. Ya kan, saudara. Saya ngomong di sini bukan berarti saya pengen diundang, nggak, saudara. Saya ngomong apa adanya dari hati saya. Ya. Jadi ya, saudara yang saya kasih, jadi waktu pertama kali nengokin anak saya, terus dia bawa sama dia ke kampusnya gede banget, saudara. Itu musimnya rada dingin. Nah, di situ saya mikir, saudara, saya ini orang matematis ya. Sangat matematis. Segala saya pikir, waduh, kayak gini. Ya kan, bayarnya segini loh, supaya tiap semester. Karena dealnya saya sama Ria adalah uang kuliah tanggung jawab saya, uang harian tinggal dan sebagainya makan urusan dia. Ya, dalam kurung kalau nggak punya uang buat makanan, ya puasa lah. Mainannya gitu, saudara, mainannya. Enggak lah, ini joke, saudara. Ya, tapi itunya bukan joke, saudara. Benar, tanggung jawab saya adalah untuk tanggung jawab kami. Saya, papa, mamanya, cuman untuk itu. Dan saya sempat doa waktu itu, Tuhan, saya bisa ngelunasin nggak ini nanti? Maksudnya sampai dia selesai nyicilnya. Maksudnya bukan nyicil, membayarin dia sampai selesai. Saudara, Tuhan itu kan Bapak yang baik, betul ya? Tapi kalau Anda menanyakan sesuatu yang kayak gitu, nggak dijawab, saudara. Bener nggak akan dijawab. Saya nggak tahu, Siska waktu mikir gitu dijawab nggak? Nggak kan? Nggak dijawab, saudara. Nggak akan dijawab. Ya. Nah, yang dijawab sama siapa? Nah, ini saya ngagetin istri saya aja, biar dia yang cerita. Karena tiba-tiba dia cerita saya. Silakan, Mas. Buka mic-nya. Masih mute. Halo. Nah. Shalom. Dikasih kejutan, nggak dikasih tahu sebelumnya. Jadi saat itu waktu saya ngelanjutin ya ceritanya tadi. Jadi saya kan waktu itu karena waktu itu musim kayaknya winter ya. Waktu itu saya kedinginan terus saya ke toilet di kampus itu. Pas saya di toilet kayaknya Tuhan tuh berbicara gini. Karena sebelumnya kan Ria di Malaysia waktu itu kan. Tuhan cuma ngomong gini. Saya kan suka protes gitu kadang-kadang, aduh Korea maksudnya harus ngulang lagi dari nol gitu kan, harus dia waktu itu pernah kuliah 2,5 tahun di Malaysia, terus akhirnya nggak menyelesaikan, terus dia harus mulai lagi dari nol gitu kan. Kadang saya bilang, kok maksudnya dia harus ngulang lagi gitu kan dari nol gitu kan. Terus Tuhan cuma ngomong gini,
kamu tahu katanya, waktu suami kamu tuh masih kerja, anak kamu cuma sampai di Malaysia katanya. Tapi ketika dia melayani aku katanya, dia bisa sampai di sini katanya. Terus Tuhan cuma ngomong gini, aku tuh yang punya semuanya, aku yang punya bumi dan segala isinya. Dan aku bisa bawa anak kamu kemana saja aku mau. Tuhan cuma ngomong gitu. Terus saya di situ saya menangis gitu kan. Iya Tuhan, maksudnya bagaimana Tuhan tuh yang membawa anak saya gitu. Pada saat kita melayani dia yang urus semuanya gitu. Terus saya bilang itu sama suami saya dan saya nggak tahu kalau dia berpikir seperti itu. Dan Tuhan cuma katakan itu, kemana saja aku bisa bawa anak kamu gitu. Itu aja. Oke, Ma, thank you. Jadi, ya itu saudara, jadi rupanya yang nanya saya, yang jawab Tuhannya ke dia. Halo. Jadi ceritanya kenapa Ria di Malaysia itu nggak selesai bukan apa-apa, saudara. Kampus yang dia ikuti itu ada satu kerjasama dengan uni di luar. Ternyata pas dia mau masuk ke kerjasamanya itu, maksudnya dia masuk ke jurusan yang ada di dalam connecting partnernya itu, ternyata ya kerjasamanya dengan pihak luarnya diputus. Jadi statusnya yang gantung nggak karu-karuan, saudara. Maka akhirnya ya cari-cari akhirnya nyambungnya ke Australia itu, ke Perth, ke Edith Cowan University. Nah, cerita lanjutannya sih banyak sebenarnya, saudara. Tapi saya mau balik ke Alkitab, saudara. Jadi catat baik-baik, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, amin. Ya, saya ajak Anda lihat sekarang Mazmur 23. Mazmur 23 ini adalah Mazmur Daud. Ya, kebanyakan pakar menyimpulkan bahwa Mazmur 23 ini ditulis ketika dia masih gembala muda, saudara. Berumurnya sekitar umur 16-17 tahun. Dia tulis Mazmur ini ya kan untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya hati menjadi the giant killer. Halo? Saya mau tanya, siapa yang mau menjadi pembunuh raksasa, saudara? Halo? Angkat tangan, saudara. Ya. Anda tidak mungkin menjadi pembunuh raksasa kalau Anda belajarnya sama pembunuh ayam. Halo? Ya, kalau Anda ingin menjadi the giant killer, Anda harus belajar sama sang pembunuhnya. Ya, try to know, belajar untuk mengerti cara berpikirnya dia. Nah, saya mulai ayat 1, saudara. Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Ini The Passion nulis, saudara. Ya, aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Amin. Saudara, Tuhan itu adalah teman terbaik. Jadi, kata yang paling biasa digunakan untuk gembala adalah ra'ah. Ra'ah ini, saudara, juga merupakan kata Ibrani untuk teman terbaik. Jadi, Tuhan adalah teman terbaikku dan juga gembalaku. Penulis The Passion mengambil dua-duanya supaya makin menguatkan arti. Saudara, Tuhan adalah teman terbaikku dan gembalaku. Ya. Dan ini bagaimana para pembunuh raksasa itu berpikir, saudara. Ya. Saudara, ayat 2 berkata apa? Dia menawarkan tempat peristirahatan untukku di dalam kasih-Nya yang mewah. Jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera. Aliran kebahagiaan yang tenang. Saudara, rupanya sistem Zoom-nya di tempatnya Ernie Victo ini ada gangguan sehingga ayat nggak bisa keluar. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau Anda perlu ayat-ayatnya tolong bilang sama admin, saudara, untuk nanti kami kirim. Ya, jadi Tuhan menawarkan tempat peristirahatan untuk kita semua di dalam kasih-Nya yang mewah. Ya. Saudara, kasih-Nya mewah. Bayangin tadi Siska cerita, saudara.
Ya, suami di PHK. Ya. Tabungan untuk down payment atau uang muka habis dipakai buat dagang. Kalau dibilang nekat, ya terus terang saya bilang nekat. Kenapa? Mereka kakak beradik joinan tanpa punya pengalaman dagang. Coba. Ini nggak make sense, saudara. Secara dunia nggak make sense. Ya, tapi mereka jalani dan Tuhan berkati. Ini dari mana asalnya, saudara? Gimana caranya? Ya, saudara yang saya kasihi. That is your God. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari, apalagi yang muda-muda, saya mau bilang, ya kan, Tuhan Anda tuh real. Amin. Di tengah ini saya ingin bilang buat Christine yang tulisannya Christine iPhone. Saya nggak ngerti, sepertinya saya lihat di depanmu tuh tembok yang besar sekali. Dan kau sudah berdoa buat tembok ini untuk ditembus, tapi rasanya kok bukannya ketembus, tapi malah makin besar. Saya mau bilang, Christine, Anda dipilih untuk menjadi benar-benar pahlawan yang gagah perkasa. Anda akan diajak terbang sama Tuhan. Amin. Dan jangan takut, masa depan Anda bukan masalah masa depan. Maksudnya gini, masa depanmu itu bukan apa yang bisa kamu lihat sekarang. Tapi merupakan apa yang bisa kamu impikan sekarang. I hope you can get it, man. Jadi, that's why you have to dream it. Ya, minta cara dia lihat, cara Tuhan lihat, dan cara dia dengar. Ya, seperti Elia bilang sama Elisa, do you see what I see? Sorry, Elisa bicara sama bujangnya, tapi Elia bilang sama Elisa waktu dia bilang, aku ingin double anointing. Kamu bisa dapat kalau kamu bisa lihat aku berangkat. Jadi buat Anda, Christine, write your dream. Tulislah mimpimu. Biar itu menjadi rahasia pribadimu dengan Bapakmu di surga. Thank you. Maaf saudara, saya harus agak meleset sedikit maksudnya karena beberapa di antara Anda bermimpi yang besar-besar dan kadang-kadang orang bilang, kamu ngaca dong. Well, saya bilang, oke, kita akan ngaca. Bukan menurut kaca mirrornya jasmani, tapi mirror biasa, tapi kacanya kita adalah Tuhan sendiri. Halo. Saudara, dia menawarkan tempat peristirahatan untukku dengan kasih-kasihnya yang mewah. Jalan-jalannya membawaku ke oasis damai sejahtera. Aliran kebahagiaan yang tenang. Semua aliran kebahagiaan yang tenang. Now I speak and I declare. Saat ini saya berkata dan saya nyatakan. Buat Anda yang percaya dan melekat sama dia, Anda akan mengalami semua kebenaran-kebenaran ini. Amin. Saudara, ayat 3, Mazmur 23, di sanalah dia memulihkan dan menghidupkanku kembali. Di tempat, saudara, di tempat oasis damai sejahtera, di tempat, ya kalau kita sering baca, di padang rumput yang tenang, ke air yang tenang, di sanalah Tuhan memulihkan hidup kita. Dia membuka di hadapanku jalan-jalan untuk menyenangkan Allah dan membawaku mengikuti jejak langkah kebenarannya, supaya aku dapat membawa kehormatan bagi namanya. Anda akan membawa kehormatan bagi nama Tuhan. Amin. Kita sering bilang, Tuhan biar kemuliaan bagimu. Yes, that's very true. Dengan cara apa? Anda berjalan bersama dia, berprestasi yang ajaib-ajaib. Sekarang saya mau tanya lah saudara, kalau orang dengar kesaksian Yesuska, dengar kesaksian kami dan sebagainya, ya dengar kesaksian Anda juga semuanya. Itu orang akan bilang, ini kalau nggak Tuhan nggak mungkin, betul? Halo, kalau nggak Tuhan dari dulu-dulu dia udah hilang. Halo, saudara. Jangan lihat sisi mustahil dan Anda terus bilang, ya udahlah, mau gimana lagi.
Ya, aku berserah. Berserah betul, saudara, tapi bukan berarti Anda menyerah. Amin. Please, saya minta dengan sangat. Ya, bangkitkan roh Anda, saudara. Ini loh, kita dihidupkan kembali. Ya kan? Ini dia menyebabkan hidupku. Dalam bahasa Ibrani ditulis nefes, saudara. Nefes ini adalah seperti nafas itu loh. Saudara, seberapa sering sih, saudara, hidup kita ini bocor? Karena banyaknya kegiatan kita. Maksudnya kesibukan-kesibukan yang kadang-kadang kita jadi seperti di-drain, saudara. Bukan berarti saya tidak bilang Anda nggak boleh sibuk, saudara. Nganggur itu juga lebih parah lagi. Tapi maksudnya kadang-kadang kita ini gini loh, saudara. Tuhan sudah kasih, tapi kita sering berusaha untuk sesuatu hal yang sebenarnya sudah dikasih. Ya. Ini kalau balik cerita ini, saya ingat orang yang ngumpulin duit, nabung duit untuk beli tiket kapal, naik kapal dari Eropa ke Amerika atau sebaliknya, saya lupa. Dan orang ini, saudara, membawa persediaan roti, kue kering, dan sebagainya untuk perjalanan kapal. Tiap hari dia nyemil ngirit-ngirit, saudara, takut habis di jalan. Sementara penumpang lain tiap hari makan, dapat dengan cukup banget. Sampai akhirnya hari-hari terakhir dia pikir, wah ini waktunya saya untuk beli makanannya. Dia nanya ke orang-orang itu, kamu tiap hari makan dalam perjalanan kapal ini, habis berapa kamu? Akhirnya temennya itu, maksudnya rekan sekapalnya itu bilang, loh kamu tuh nggak ngerti semuanya tuh gratis. Itu ada di tiketnya udah. Saudara, seringkali Anda dan saya tuh dikasih hak semuanya sedemikian hebat, tapi kagak ngerti. Kayak siapa sih Pak kalau di Alkitab? Anak sulung. Halo? Semua miliknya, tapi nggak ngerti juga. Nah, kita mungkin sering bocor, saudara. Makanya tolong deh. Ya. Jadi sadari bahwa Daud ketemu bahwa Allah itu memulihkan kesejahteraan kita. Dengan cara apa? Kita melekat sama Dia. Amin. Amin. Saudara. Dan ternyata jalan yang dijalani para domba ini, ya di Israel itu katanya ada kebiasaan, dan saya pernah lihat memang gembala-gembala itu bawa dombanya itu kan jalannya naik turun ke bukit-bukit. Nah, untuk dia nyampe ke atas, saudara, itu kalau lewat bukit itu kan mereka jalannya muter melingkar kan, saudara. Betul ya? Contoh Anda kalau perjalanan ke puncak atau kemana itu kan jalannya muter kan? Ya. Kalau zaman sekarang sih tol itu, saudara, itu gunung dibelah, betul ya? Dipotong, saudara. Tapi zaman dulu kita masih nikmati itu jalan muter-muter gitu. Nah ini sama, domba-domba ini diajak muter, saudara. Endingnya apa? Lebih tinggi. Halo? Ya. Ke puncak. Cuman kadang-kadang kita merasa, aduh, ya kan? Ini kok nggak nyampe-nyampe, ini kok muter dan rasanya makin nggak ada harapan. Tapi saudara, Tuhan Anda itu hebat, saudara. Ingat ya, di sanalah, di tempat rest yang di dalam kasihnya tadi loh. Di dalam kasihnya yang mewah. Ya, Dia pulihkan kita. Itu di padang rumput hijau dan di air yang tenang. Makanya Yohanes 15 ayat 9 bilang apa? Tinggallah di dalam kasihku. Saudara, tinggal di dalam kasihnya. Amin. Saudara yang saya kasih, ya jangan pernah berhenti, saudara. Ya, Dia membuka di depan kita jalan-jalannya. Ingat Yohanes 14 ayat 6, Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Nah, itu saudara. Dan membawa kita mengikuti jejak langkah kebenarannya. Supaya aku dapat membawa kehormatan bagi namanya. Kita membawa kehormatan bagi nama Dia.
Saudara yang saya kasihi, catat baik-baik, ingat baik-baik ayat ini, saudara. Saudara, inilah perjalanan from glory to glory. Saya lanjut ayat 4. Ya, Tuhan bahkan ketika jalanmu membawaku melalui lembah kegelapan yang paling dalam, ketakutan tidak akan pernah menaklukkanku karena engkau sudah menaklukkannya. Saudara yang saya kasihi, Daud ini manusia perjanjian lama hidupnya, tapi dia hidup dengan cara perjanjian baru. Dia tahu bahwa Tuhan sudah menaklukkannya. Ya, engkau tetap dekat kepadaku dan memimpinku melaluinya sepanjang jalan. Jalan otoritasmu adalah kekuatanku dan damai sejahteraku. Penghiburan dari kasihmu menyingkirkan ketakutanku. Aku tidak pernah kesepian karena engkau ada di dekatku. Halo. Saudara, seringkali kita nggak merasa Tuhan ada di dekat kita. Kenapa? Karena kita lebih merasakan kita lebih merasakan masalahnya atau persoalannya atau segala macamnya yang di dekat kita. Saya berdoa supaya awareness akan adanya Dia. Dia ada di dalam Anda, saudara. Dia beserta Anda. Itu benar-benar tolong, benar-benar diperhatiin. Amin. Tolong, saudara. Sadari ini. Anda itu tidak sendiri, saudara. Daud membuktikan itu, saudara. Dia tidak pernah sendiri. Saudara, pada saat dia kepleset, saudara, keplesetnya nggak cuma satu kasus, keplesetnya termasuk terencanakan malah. Apa yang terjadi, saudara? Dan ketika dia tegur, dia ngaku, saudara. Dan apa yang dia minta? Jangan ambil rohmu daripadaku. Dan memang Tuhan nggak ninggalin dia, saudara. Tapi seringkali yang berdosalah yang meninggalkan Tuhan. Saya percaya buat Anda dan saya, sejatinya kasihnya Dia, sejatinya penebusannya Dia sempurna, itu Dia tidak mau ninggalin Anda dan saya. Amin. Anda tuh milik pusakanya. Amin. Balik lagi. Tolong, benar-benar tolong. Ya. Tolong apa, Pak? Jangan, saudara. Jangan sampai Anda meninggalkan Dia. Ketika jalannya itu membawa ke lembah kegelapan, Tuhan menyertai kita. Saudara, Tuhan itu sudah selesaikan semuanya. Amin. Ayat 5 berkata apa? Engkau menjadi pestaku yang sedap. Bahkan ketika musuh-musuhku berani melawan, engkau merengkurapiku dengan keharuman Roh Kudus. Engkau memberikanku semua yang dapat ku minum darimu sampai hatiku meluap. Saudara, dalam terjemahan TB ayat ini berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara yang saya kasihi, sekalipun lawan Anda tuh, istilahnya saat berkabrek, tapi kasihnya Dia itu akan tetap menyediakan hidangan bagi Anda dan saya di hadapan lawannya. Saudara, salah satu pahlawan yang luar biasa, saudara, di dalam mengalami ini. Saudara ingat Esther, saudara, Queen Esther yang dipilih oleh raja. Ingat? Ketika dia tahu bahwa ada musuh dalam selimut yaitu Haman. Betul kan? Dan Ratu Esther mengundang raja juga Haman, saudara, untuk dia ditraktir diadakan pesta yang spesial. Saudara,
Bagaimana seorang Ratu Esther ini punya mental yang kayak gini loh, saudara. Di hadapan sang raja, dia layani raja dengan maksimum. Halo? Sekalipun di depannya ada musuh dalam selimut yang bikin dia gondok luar biasa. Saudara, seberapa sering kita ngadepin musuh dan kita tidak bisa nahan diri, betul? Halo? Kenapa Esther bisa nahan diri? Karena dia tahu musuhnya nggak ada apa-apanya. Betul? Betul? Saudara, kenapa Daud ketika menghadapi Goliat dia tidak distracted, dia tidak terpancing sama sekali? Karena dia tahu Tuhannya. Ya, itu super keren. Hasil dari Queen Esther melakukan itu, saudara, perjamuan di mana dia sama sekali nggak terpancing, saudara. Ya, dia tidak kelihatan uring-uringan, ya, ngelayanin suaminya sang raja dengan cara naruh piring juga agak dibunyikan gitu, gelontang gitu, ya kan? Enggak, saudara, ya kan? Dia sendiri yang minta untuk Haman juga ikut, keren ya? Ya, kan Anda pun juga keren, Bapak Ibu. Amin. Dan dia Tuhan tahu banget Anda sanggup loh ngadepin musuh-musuh ini. Amin. Tuhan tahu banget Anda sanggup. Dan Anda tidak akan terdistract dengan semua ya yang model-model kayak gini, karena ya hidangan bagi Anda, makanan bagi Anda itu tetap disediakan. Amin. Dan Tuhan juga tidak terganggu dengan adanya musuh di depan Anda. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia tidak mungkin menelan Anda, karena waktunya harus tiba Anda akan menelan dia. Yang setuju katakan amin. Halo. Nantilah satu hari kita akan bahas ini lagi lebih dalam, saudara. Tapi hari ini cukup sampai di situ. Ya, karena maksudnya tentang ini tapi saya akan lanjut dulu Mazmur 2:3-nya ini supaya selesai, saudara. Dia menyediakan hidangan bagi Anda di depan lawanku. Makanya Tuhan itu ngajarin kita, kasihlah sesama manusia, bahkan termasuk kasihlah musuhmu, betul ya? Halo. Ya, jangan kepancing, saudara, jangan kepancing. Ya, nanti emosi, kalau emosi repot, saudara. Ya kan, ayatnya hilang semua. Oke. Ayat 6 sekarang. Jadi mengapa aku harus takut kepada masa depan? Saudara, ini loh, pembunuh raksasa tuh mikirnya gini loh, kenapa harus takut kepada masa depan? Karena aku dikejar hanya oleh kebaikanmu dan kasihmu yang tidak berkesudahan. Saudara, apakah kita bisa declare bahwa dia itu yang sang kasih, saudara, itu akan terus mengejar kita dengan ini semua, saudara. Jadi sekeliling Anda itu adalah surely goodness and mercy, semua kebaikan dan kasihnya yang tidak ada selesainya. Dan kemudian sesudah itu, kalau udah waktunya selesai, ketika hidupku berakhir, aku akan kembali ke hadirat-Mu yang mulia untuk tinggal selamanya bersamamu. Tapi saudara, kalau belum waktunya pulang, jangan pengen pulang. Halo. Ya, yang jual tiketnya juga kagak ada, belum dibuka, saudara. Sampai sekarang juga belum ada pengumumannya, save the date, ya, belum ada launchingnya juga belum ada launchingnya. Tolong. Ya kan, tugas Anda masih banyak, Bapak Ibu, apa? Datangkan kerajaannya dan jadikan kehendaknya di bumi seperti di surga. Amin. Ayo, saudara. Lakukan itu. Amin. Nah, saya sekarang ajak Anda baca Yohanes 15 ayat 9. 9, nanti 10 dan 11. 9 berkata, aku mengasihi setiap kalian dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihiku. Ini kata Yesus. Kalian harus senantiasa membiarkan kasih mukaku memupuk hati kalian. Apakah Anda benar-benar hati Anda menyerahkan
untuk dipupuk dengan kasih-Nya? Halo? Atau kita kepancing emosi terus? Atau kita ngeluh terus, ngomel terus? Tolong saudara, jangan. Bersyukur. Tuhan itu mengasihi Anda dengan kasih yang sama seperti Bapa mengasihi dia. Amin. Ayat 10. Jika kalian mentaati perintah-perintahku, kalian akan hidup di dalam kasihku. Itu lihat saudara. Perintah Tuhan itu cuma ada dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jika engkau menaati perintah-perintahku, kalian akan hidup di dalam kasihku. That's why Esther, saudara. Itulah sebabnya Esther, saudara. Dia bisa tetap lihat. Ya kan, dengan tenang, dia tidak tergoda, tidak terpancing oleh adanya musuh, saudara. Dia fokus terus. Ya, sama seperti aku telah menaati perintah Bapakku. Karena aku senantiasa hidup dipupuk dan dikuatkan oleh kasih-Nya. Ini yang menyebabkan Tuhan Yesus, saudara, dan saya ini berhasil menyelesaikan karya penebusannya tuntas, saudara. Lunas nas. Nggak ada lagi yang tertinggal. Hanya karena kasih-Nya. Amin. Ayat 11. Tujuanku mengatakan hal-hal ini pada kalian adalah agar sukacita yang kualami akan memenuhi hati kalian dengan sukacita yang melimpah. Saudara, dengan sukacita yang melimpah. Saudara, tujuannya Yesus menyatakan ini supaya apa? Sukacita yang Yesus alami itu akan memenuhi hati kalian. Saudara, kita sering bilang, Tuhan aku ingin menyenangkan-Mu. Caranya gimana? Yaitu saudara, tinggal dalam kasih-Nya dan melakukan segala perintah-Nya. Itu akan menyenangkan hati Dia. Dan hasilnya apa saudara? Ya kan? Sukacitanya Dia akan memenuhi hati kita dengan sukacita yang melimpah. Kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin, saudara. Dengan kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita benar-benar mengalami tinggal di dalam dimensi kerajaan Allah, di mana kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu penuh atas Anda dan saya. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa yang sangat mengasihi kami, Tuhan. Yes. Kami boleh melihat karya-Mu atas anak yang Kau kasih, Siska, Tuhan. Sangat ajaib, Siska dan suami dan keluarganya. Kami juga berdoa buat beberapa daripada peserta, mungkin ada yang rindu punya rumah, Tuhan. Kondisinya pandemi. Kondisinya nggak masuk akal. Tapi Engkau tetap Tuhan di atas segala kondisi. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun yang anak-anak-Mu inginkan Tuhan, ketika kami berdoa dan minta, maka Engkau akan sediakan. Amin. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, buat semua yang sudah Kau beri sampai hari ini. Bahkan kesehatan Tuhan, kami percaya beberapa yang mengalami sakit, kami perkatakan di dalam nama Yesus Kristus, oleh biru-Mu, oleh luka-luka-Mu Tuhan, kami sembuh. Engkau memulihkan kami total. Terima kasih Tuhan. Engkau itu Tuhan yang bergerak bukan daripada apa yang kami lihat Tuhan, tapi Engkau bergerak menurut apa yang Kau lihat. Dan Engkau mengajar kami untuk bisa melihat itu sebagai satu kebenaran, bukan melihat fakta terus sebagai kebenaran. Saya berdoa buat para umat-Mu Tuhan. We speak for breakthrough. Sebenarnya breakthrough-nya bukan diawali tentang jasmaninya dulu, tapi breakthrough tentang cara kita memandang. Kamu berdoa Tuhan, Roh Kudus urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi mereka. Supaya mata mereka bisa melihat apa yang harusnya dilihat.
Supaya telinga kita juga bisa mendengar apa yang harusnya bisa didengar. Seperti kitab Wahyu bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tuhan, seringkali kita merasa punya telinga, tapi seringkali kami tidak belajar untuk mendengar. Tapi hari-hari ini kami berdoa, Tuhan, biar kami belajar untuk benar-benar mendengar dan melihat seperti Engkau melihat dan seperti Engkau mendengar. Sehingga kami tidak akan takut lagi. Engkaulah Bapa yang mengasihi kami. Dan kami selalu sadar, bukan kami yang pilih Engkau, Tuhan. Ya, tapi Engkau yang memilih kami. Dan Kau tidak pernah salah pilih. Karena pilihan yang sudah Kau tetapkan, yaitu kami semua ini, Tuhan, akan pergi dan menghasilkan buah, dan buah-Mu itu tetap atau kekal. Supaya apapun yang kami minta dengan menghadirkan Engkau, berpartner dengan Engkau, Tuhan, itu akan dijalankan dan itu akan terjadi. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Di dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Dan amin.